Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Takmir Islam Surakarta kelas 6 yang sangat saya banggakan. Bagaimana kabar kalian belajar di rumah? Tentunya Pak Guru berharap belajar kalian tetap semangat dan tetap rajin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kali ini Pak Wahid akan menemani kalian belajar di rumah materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu laporan pengamatan. Nah, sebelum itu kalian siapkan buku mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ESPS, mulai dari halaman 3, 4, dan seterusnya. Nah, sebelum kita mempelajari laporan pengamatan lebih jauh, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita ini apa. Ya, yang pertama tentunya kita akan bisa mengerti laporan pengamatan, mengerti tentang laporan pengamatan. Kemudian yang kedua, mengerti tentang ciri-ciri laporan yang baik. Yang ketiga, mengerti, paham bagian-bagian laporan. Dan yang keempat adalah kita akan nanti berlatih menulis laporan pengamatan. Sekali lagi, kita nanti akan mengetahui laporan pengamatan atau pengertian laporan pengamatan. Yang kedua, ciri laporan yang baik. Yang ketiga, bagian-bagian laporan. Dan yang keempat, kita akan berlatih menulis laporan pengamatan. Nah, kita coba akan melihat contoh laporan hasil pengamatan yang terdapat pada halaman 4. Kalian lihat di sana terdapat contoh laporan hasil pengamatan. Kita lihat dari atas, ada nama kegiatan, kemudian lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan yang terdiri dari 2 paragraf. Ya, setelah kita melihat contoh laporan hasil pengamatan tersebut, kira-kira apa yang dinamakan laporan pengamatan? Oke, ya, kita lanjut. Apa yang dimaksud laporan pengamatan? Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi atau yang isinya dibuat berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengamatan secara langsung, bersifat fakta atau kenyataan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Kita harus memahami ini terlebih dahulu, bahwa laporan pengamatan ini sengaja ditulis untuk memberikan informasi atau bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada orang lain. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui maksud dari laporan pengamatan ini, kita tentunya akan mengetahui bagaimana ciri-ciri laporan pengamatan yang baik, ya. Oke, ciri-ciri laporan pengamatan yang baik yang pertama adalah bersifat faktual dan aktual. Tadi dari pengertian laporan kita bisa menyimpulkan, oh berarti nanti laporan itu harus bersifat faktual dan bersifat aktual. Faktual itu apa? Faktual yaitu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Kemudian yang kedua, cirinya adalah aktual, berdasarkan informasi terkini, terbaru. Ya, ini sifat dari laporan yang baik, bersifat faktual dan aktual. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baku dan efektif, tidak bertele-tele, sesuai dengan ejaan yang benar, ejaan yang disempurnakan. Ini bahasa baku dan bahasa yang efektif. Kemudian ciri yang ketiga adalah disusun secara urut, secara runtut atau secara sistematis, tidak bolak-balik, ya. Sistematikanya adalah urut. Nih, ya. Anak-anak yang saya banggakan, kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri laporan yang baik,
kita juga akan mengetahui bagian-bagian laporan. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian laporan, coba kita perhatikan dulu laporan yang terdapat tadi sudah di halaman 4. Sekarang kita perhatikan laporan yang terdapat pada halaman 7, atau bisa kalian lihat pada tayangan berikut ini ya. Di situ ada contoh laporan hasil pengamatan dan sudah diberi tanda merah. Nah, itu mencerminkan bagian-bagian laporan nanti. Yang pertama, terdapat judul laporan, itu pasti di atas sendiri laporan hasil pengamatan. Kemudian di bawahnya terdapat nama kegiatan. Nama kegiatannya adalah pengamatan tanaman di Taman Buah Mekarsari. Di bawahnya terdapat lokasi pengamatan. Kita tentukan lokasinya di mana pengamatan itu. Oh, ternyata pengamatan dilakukan di Taman Buah Mekarsari, Jawa Barat. Setelah itu, kapan waktu pengamatan itu dilakukan? Tentunya di situ tertulis waktu pengamatan Minggu 15 April 2018 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang keempat adalah objek pengamatan. Objek yang diamati apa? Oh, hanya tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari. Nah, setelah bagian-bagian itu tertulis semuanya, kemudian yang kelima adalah hasil pengamatan. Jadi ada 5 bagian yang terdiri dari nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan. Oke. Nah, ini contoh laporan dan kita bisa mengetahui bagian-bagian dari laporan tersebut. Nah, tentunya setelah kita mengetahui bagian-bagian dari laporan kegiatan, kita kira-kira memiliki rasa penasaran. Bagaimana kalau kita akan menyusun sebuah laporan pengamatan ini agar menjadi laporan yang baik? Oh, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyusun, membuat laporan pengamatan. Nah, agar laporan nanti yang kita tulis menjadi laporan yang baik. Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu topik laporan yang akan kita amati. Apa yang akan kita amati, kita harus menentukan terlebih dahulu. Saya akan mengamati apa, saya akan mengamati apa, ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Itu namanya menentukan topik laporan. Kemudian setelah kita menentukan topik laporan, kita membuat kerangka laporan terlebih dahulu untuk mempermudah di dalam membuat laporan ya. Ini kerangka laporan. Bagian pertama apa, bagian kedua apa, bagian ketiga apa, kita buat kerangka terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengamatan itu sendiri. Yang kita amati, objek yang kita amati, kapan kita telah menentukan waktunya, dan di mana kita telah menentukan tempatnya kita lakukan pengamatan. Kemudian yang keempat, barulah setelah kita melakukan pengamatan merencanakan untuk menulis laporan. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat laporan. Kemudian kita akan melihat contoh kerangka laporan seperti berikut ini. Nah, jadi kerangkanya laporan hasil pengamatan, nama kegiatan, lokasi, objek, waktu, hasil pengamatan, nanti kita tuliskan berupa ide pokoknya ya. Ide pokok yang terdapat di dalam hasil pengamatan. Kalau itu terdiri dari 2 paragraf, berarti paragraf pertama nanti apa, paragraf kedua apa ya. Agar kita bisa memahami lebih detail, mari kita lihat contoh kerangka laporan berikut ya.
laporan hasil pengamatan, nama kegiatan pengamatan taman buah di Taman Buah Mekarsari, lokasi Taman Buah Mekarsari Jawa Barat, objek tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari, waktu Minggu 15 April 2018 pukul 09.00 WIB, dan kelima hasil pengamatan yang tertulis di situ berupa ide pokoknya dulu. Ya, apa paragraf pertama? Deskripsi Taman Buah Mekarsari. Yang kedua, paragraf kedua, tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari. Nah, anak-anak yang saya banggakan, dari contoh kerangka laporan tersebut barulah kira-kira sudah tergambar dan terbayang bahwa hasil laporan pengamatan sebagaimana yang terdapat pada halaman 7 seperti ini. Oke? Ya, anak-anakku yang saya banggakan, oke, setelah kita memahami bagaimana kita akan menyusun kerangka laporan dan nantinya akan kita buat laporan, agar laporan kita menjadi baik, kita akan mengembangkan, kita akan berlatih membuat laporan dari kerangka laporan. Kita akan berlatih membuat laporan. Oke, ya, kalian bisa melihat contoh kerangka laporan yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Ada dua contoh laporan, ya. Yang pertama, kita akan berlatih membuat laporan, mulai dari judul laporan, nama kegiatan, pengamatan cara perkembangbiakan tumbuhan generatif maupun vegetatif, lokasinya di sekitar rumah, objek yang kita amati tumbuhan di sekitar rumah, waktunya kita tentukan kapan, hasil pengamatannya berupa ide pokok dulu, ya. Nanti kita akan menulis paragraf pertama, jenis atau nama tumbuhan yang ada di sekitar rumah, minimal 4 kalimat dalam satu paragraf. Kemudian kalimat dalam paragraf kedua berisi tentang jenis atau cara perkembangbiakan tumbuhan di sekitar rumah, ya. Kemudian contoh yang kedua, kerangka laporan yang kedua, laporan hasil pengamatan, judulnya, kemudian nama kegiatan pengamatan cara perkembangbiakan hewan. Kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan, ya. Kemudian lokasinya di sekitar rumah, objeknya yang akan kita amati apa, hewan apa yang ada di sekitar rumah kita, kemudian waktu pengamatan kita tentukan kapan, hasil pengamatan berupa ide pokoknya, ya, 2 paragraf. Paragraf pertama berisi jenis nama hewan yang ada di sekitar rumah, kemudian yang kedua berisi jenis atau cara perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi bisa mengamati tumbuhan dan bisa mengamati hewan. Oke, saya kira itu kita mempelajari laporan dan berlatih membuat laporan pengamatan. Tetap semangat belajar dan semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.